Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Resa Amalia Cempaka, dengan NIM G1416022 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Partial Least Square dalam Pengujian Aktivitas Antioksidan Daun Tempoyung Centrus arvensis. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Utami Diasya Fitri, MSI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Ansori Majik, MSc, Bapak Dr. Muhammad Rafi, MSI. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan simpulan. Yang pertama, pendahuluan. Masuk ke latar belakang, tempuyung, atau dengan nama ilmiah Centrus arvensis banyak digunakan sebagai obat tradisional ataupun sayuran. Daun tempuyung ini memiliki banyak manfaat efek farmakologis bagi tubuh, seperti mengobati asam urat, kencing batu, batu ginjal, dan lainnya. Untuk mendukung efek farmakologis tersebut, diketahui daun tempuyung memiliki banyak aktivitas biologis, seperti antioksidan, antiinflamasi, dan antibakteri. Senyawa kandungan daun tempuyung salah satunya adalah asam fenolat. Fenol dan flavonoid diketahui banyak memberi pengaruh pada aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan merupakan kemampuan satu senyawa dalam menangkal radikal bebas. Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH yang menghasilkan keluaran berupa nilai IC50. Nilai IC50 ini diketahui memiliki korelasi dengan spektrum inframerah pada penelitian Rismayani tahun 2019. Spektrum inframerah merupakan hasil dari pengukuran FTIR yang digunakan untuk mengetahui gugus fungsi. Data keluaran FTIR ini berupa data yang cukup kompleks sehingga dibutuhkan model kalibrasi untuk menganalisisnya. Model kalibrasi menggambarkan suatu fungsi hubungan antara bilangan gelombang sebagai pengubah X dengan konsentrasi larutan sebagai pengubah Y. Bilangan gelombang yang digunakan biasanya berjumlah sangat besar, sehingga seringkali terjadi permasalahan multikolineritas dan singularitas. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut digunakanlah metode PLS. Metode PLS digunakan untuk menggambarkan hubungan bilangan gelombang pada spektrum inframerah dan aktivitas antioksidan. Sedangkan untuk mengidentifikasi bilangan gelombang yang berpengaruh, digunakanlah metode VIP. Kedua metode ini sudah cukup umum digunakan dalam bidang chemometrik. Seperti pada penelitian sebelumnya, Fedri menggunakan metode PLS dalam pemodelan autentikasi komposisi fitofarmaka Tensigard. Sedangkan Juleni pada tahun 2016 mengidentifikasi senyawa penghambat enzim menggunakan nilai VIP. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode partial least square dalam pemodelan aktivitas antioksidan dan spektrum inframerah daun tempuyung, serta mengidentifikasi bilangan gelombang tertentu dengan kontribusi terbesar menggunakan nilai variable importance in the projections pada aktivitas antioksidan dari daun tempuyung. Selanjutnya, metodologi penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan hasil penelitian dari Rismayani pada tahun 2019 tentang spektrum inframerah dan aktivitas antioksidan daun tempuyung. Data diperoleh dengan menggunakan ekstraksi daun tempuyung dengan 6 pelarut yang berbeda. Pelakuan ekstraksi dilakukan dengan 3 kali pengulangan, yang masing-masingnya akan diukur menggunakan FTIR dan diukur nilai IC50-nya. Berikut gambaran data yang digunakan. Dengan 6 ekstraksi dengan perlakuan 3 kali ulangan, terdapat 18 amatan. Pengukuran FTIR menggunakan 1866 bilangan gelombang, yaitu rentang bilangan 400 sampai 4000 cm-1. Selanjutnya, masuk ke prosedur analisis data. Yang pertama, melakukan eksplorasi data hasil pengukuran FTIR dan IC50. Selanjutnya, menentukan banyaknya komponen dengan acuan RMSEP menggunakan cross-validation. Lalu, evaluasi banyaknya komponen untuk menemukan komponen optimal.
Setelah itu, dilakukan pencarian komponen PLS yang terdiri dari X-core, X-loadings, dan Y-loadings dengan algoritma Nibbles. Kemudian, membuat model menggunakan seluruh data dengan komponen PLS. Selanjutnya, menghitung ukuran kebaikan model yang dihasilkan dengan statistik tingkat keragaman, korelasi data dugaan dengan data asli, dan nilai RMSE. Dan yang terakhir, menghitung nilai VIP untuk masing-masing peubah penjelas. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, eksplorasi data IC50. Data ini merupakan nilai hasil dari pengukuran aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Data IC50 memiliki rentang yang besar, yaitu berselisih 113,41, dengan simpangan baku 42,31 dan rata-rata sebesar 93,83. Rentang yang cukup besar ini disebabkan karena setiap amatan mewakili ekstrak dengan menggunakan pelarut yang berbeda, yang bertujuan mengefektifkan dalam mendapatkan informasi dari senyawa. Data IC50 ini tidak memuat data yang dinilai sebagai pencilan. Selanjutnya, spektrum FTIR pada ekstrak daun tempuyung. Data ini merupakan hasil pengukuran dengan menggunakan absorbans dari bilangan gelombang 400 sampai 4000 cm-1. Data yang dihasilkan memiliki panjang gelombang yang berada pada rentang 0,1435 sampai 2,5001. Pada gambar dapat terlihat adanya kesamaan pola yang disebabkan karena kesamaan proses metabolik senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Namun, terlihat adanya perbedaan pada ekstrak dengan pelarut etanol 70% dan etanol PA. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah kadar dari metabolit tersebut. Kemudian akan ditentukan banyaknya komponen. Akurasi yang digunakan untuk pemilihan banyaknya komponen yaitu nilai RMSEP dengan menggunakan coupled cross validation dengan K sama dengan 5, yang telah ditujukan sebagai kesepakatan yang baik antara ragam dan bias. Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai RMSEP minimum dihasilkan oleh pemodelan dengan 4 komponen dan nilai RMSEP-nya sebesar 7,233. Selanjutnya, 4 komponen utama yang dihasilkan dari nilai RMSEP minimum akan dievaluasi. Yang pertama, menggunakan plot score 4 komponen. Plot ini dapat melihat sebaran, pola, dan kelompok dalam data, serta menunjukkan keragaman antara peubah penjelas dengan komponennya. Dari gambar dapat dilihat, 3 komponen pertama memiliki pola yang cukup tersebar dan tidak mengelompok, sedangkan berbeda dengan komponen keempat yang cukup bergerombol pada satu sisinya. Hal ini menunjukkan komponen keempat hanya memiliki keragaman yang cukup rendah, ditunjukkan dengan keragamannya hanya sebesar 0,37%. Evaluasi selanjutnya menggunakan plot korelasi koefisien komponen. Di sini terlihat bahwa komponen 1, 2, dan 3 memiliki nilai korelasi yang cukup bervariatif, menunjukkan adanya korelasi di antara ketiganya. Namun, pada komponen keempat, secara eksploratif, terlihat cukup banyak yang berada di sekitar 0, yang menunjukkan kekuatan hubungannya rendah. Selanjutnya, plot koefisien regresi yang dihasilkan dari masing-masing komponen. Dari gambar ini, cukup terlihat perbedaan yang sangat jauh yang dihasilkan oleh komponen keempat dibandingkan 3 komponen lainnya. Dengan perbedaan yang cukup jauh ini, komponen keempat hanya mampu menjelaskan keragaman sebesar 0,37%. Berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa komponen keempat tidak memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam model. Jadi, banyaknya komponen optimal yang akan masuk ke dalam model adalah 3 komponen. Meskipun dapat dilihat dari nilai RMSEP-nya bahwa model dengan 4 komponen memiliki nilai cukup rendah, 7,233 dibandingkan 3 komponen. Namun, dengan menggunakan 3 komponen, sudah mampu menggambarkan keragaman peubah respons sebesar 90,36%. Selanjutnya, dilakukan analisis PLS menggunakan komponen optimal yaitu 3 komponen. Pada plot data amatan dan data dugaan, secara eksplorasi tidak terlihat bahwa terdapat simpangan yang signifikan. Data menyebar di sekitar garis lurus, baik di atas maupun di bawah dengan cukup seimbang. Berdasarkan statistik ukuran kebaikan, model PLS dengan 3 komponen ini sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai kesalahan yang cukup kecil yaitu sebesar 9,70
dan sudah mampu menjelaskan keragaman sebesar 0,94, serta dengan nilai korelasi data dugaan dan data amatan mendekati 1, yaitu sebesar 0,97. Selanjutnya, setelah didapatkan modal yang cukup baik, dilakukan perhitungan nilai VIP. Nilai VIP ini dihitung untuk masing-masing pengubah penjelas. Nilai cut-off untuk batasan pengubah penting yaitu besar dari 1. Chong dan Jun pada tahun 2005 berpendapat, pengubah penjelas memberikan pengaruh yang signifikan jika nilai VIP-nya lebih dari 1. Pada plot yang dihasilkan dari nilai VIP masing-masing pengubah penjelas, diketahui bahwa pengubah penjelas dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan nilai VIP-nya. Kelompok pertama terdiri dari pengubah-pengubah dengan nilai VIP di bawah nilai cut-off, berada pada rentang bilangan gelombang 399 sampai 1801. Pengubah pada kelompok ini dianggap belum memiliki pengaruh yang signifikan. Kelompok kedua terdiri dari pengubah yang memiliki nilai VIP pada rentang 1 sampai 1,2. Pengubah pada kelompok kedua dianggap sudah memiliki pengaruh yang signifikan. Namun yang menarik perhatian di sini, pada kelompok ketiga nilai VIP mencapai puncaknya dengan bilangan gelombang 2806 sampai 3026. Pengubah-pengubah pada kelompok ketiga ini berjumlah 114 bilangan gelombang. Identifikasi gugus fungsi yang bersesuaian dengan bilangan gelombang yang memiliki nilai VIP lebih dari 1 ternyata diketahui mengandung gugus OH atau disebut juga dengan gugus hidroksil. Yuslanti pada tahun 2017 menyatakan bahwa aktivitas antioksidan sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah gugus hidroksil yang dihasilkan. Terakhir, pemodelan menggunakan metode PLS dengan komponen optimal yaitu 3 komponen menghasilkan model yang cukup baik. Dilihat dari RMSE yang cukup rendah yaitu 9,7 dengan nilai R-square cukup tinggi sebesar 0,94 serta korelasi data dugaan dengan data aslinya mendekati 1 yaitu 0,973. 3 komponen pertama sudah mampu menjelaskan keragaman pengubah penjelas sebesar 99,18 dan menjelaskan keragaman pengubah respons sebesar 94,74%. Analisis pengubah berpengaruh menggunakan nilai VIP menghasilkan 3 kelompok pengubah. Kelompok ketiga menjadi kelompok pengubah yang memiliki nilai kepentingan lebih dari kelompok lainnya. Kelompok ini terdiri dari 114 pengubah yang memiliki nilai VIP di ambang batas, berada pada selang 2806 sampai 3026, dan mencapai puncaknya pada bilangan gelombang 2923 dengan nilai VIP sebesar 2,1. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.